Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 Audit Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kasus voucher game online di Indomaret. Perkenalkan anggota tim kelompok kami yang terdiri dari Yasmin, Frederick, dan Michael. Sebelum kita membahas kasus utama dalam video ini, mari kita mengenal lebih dahulu mengenai audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Tujuan audit sistem informasi adalah untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Resiko dari audit sistem informasi antara lain, biaya yang dibutuhkan relatif tinggi karena jumlah jam kerja yang banyak untuk dapat lebih memahami struktur pengendalian internal dari pelaksanaan sistem aplikasi, dan butuh keahlian teknis yang lebih mendalam untuk memahami cara kerja sistem. Berikut ini adalah penjelasan kelompok kami mengenai kasus voucher game online yang terjadi di Indomaret. Kasus ini bermula ketika Indomaret memecat 2 pegawai yang bekerja di divisi IT, yaitu EG dan IT, karena ketahuan pernah terlibat kasus penipuan. Mereka kemudian menggunakan username dan password lama mereka untuk mengakses sistem aplikasi Indomaret di berbagai kota dan membeli ribuan voucher game online. Kemudian, voucher game tersebut dikumpulkan dalam satu email dan diserahkan ke teman mereka, LW dan BP, yang bertugas untuk menjual ke calon pelanggan. Usaha mereka menjadi sangat laku karena mereka melakukan penjualan di bawah harga normal, yang mana mereka memasang harga sebesar 50% dari harga yang seharusnya. Keuntungan dari hasil penjualan mereka pakai untuk membeli peralatan elektronik yang dapat melancarkan aksi mereka dan untuk bersenang-senang. Karena menggunakan aplikasi Indomaret, maka semua tagihan pembayaran atas game online tersebut dibebankan pada Indomaret. Inilah yang membuat pihak Indomaret menjadi curiga dan melaporkan kejadian ini ke polisi, karena mereka merasa tidak pernah melakukan transaksi sebanyak ini dalam waktu yang singkat. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian menemukan bahwa Indomaret telah mengalami kerugian sebesar 2,5 miliar rupiah dari aksi kejahatan ini. Berikut ini beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh Indomaret. Menurut kami, Indomaret bisa menerapkan pengendalian boundary secara preventif untuk membatasi akses terhadap aplikasi transaksi bagi pihak-pihak yang berwenang saja. Yang pertama, Indomaret harus melakukan update di sistem identifikasi aplikasi untuk mengubah password dan username setelah beberapa jangka waktu agar tidak disalahgunakan seperti di dalam kasus. Selain itu, mereka bisa menerapkan sistem identifikasi tambahan seperti card chip bagi karyawan. Yang kedua, mereka bisa menerapkan sistem otorisasi yang mana apabila terjadi transaksi, mereka harus mengonfirmasi dulu kepada manajer, yang kemudian memastikan apakah transaksi itu benar-benar terjadi atau tidak. Yang ketiga, Indomaret juga bisa membatasi akses terhadap aplikasi transaksi mereka, sehingga pembelian hanya bisa dilakukan dari komputer yang ada di gerai Indomaret, supaya jika ada akses dari perangkat lain bisa segera diblokir dan melacak dari mana sumbernya.